Ada dua macam tawadhu. Satu, tawadhu kepada Allah dengan tunduk kepadanya sebagai bentuk pengagungan dan cinta kepadanya, taslim kepada agamanya dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, tawadhu kepada makhluk dengan cara memandang bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain dalam berbagai sifat kebaikan. Nah, ya tahu sudah cukup jelas itu. Yang pertama, tawadhu itu kita merasa rendah diri di hadapan Allah. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sangat rendah di hadapan Allah. Tidak punya daya kekuatan apapun kalau Allah tidak memberikan. Kalau Allah tidak menganugerahkan pada kita daya kekuatannya, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Ini tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah. Rendah diri di hadapan Allah berarti kita butuh kepada Allah, butuh pada pertolongan Allah, butuh pada rahmat Allah, butuh pada keridhaan Allah, butuh pada campur tangan Allah. Yang namanya makhluk selamanya tidak akan pernah bisa menjadi khalik. Makhluk selamanya akan butuh kepada Allah. Allah sebagai sang khalik selamanya tidak butuh pada makhluk. Tidak butuh. Sekalipun semua manusia di muka bumi ini tidak beriman kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah, keagungan Allah. Sebaliknya, sekalipun semua manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak akan, karena Allah tidak butuh makhluknya. Maka salah satu bentuk tawadhu kepada Allah, coba kita ambil contoh yang sehari-hari kita lakukan. Quran surah Ad-Dhariyat itu nah, itu satu contoh bentuk bagaimana kita tawadhu kepada Allah. 56 sampai 58 itu. Surat Az-Zariyat nomor surat 51 ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, ini dulu ya, mari kita pahami sama-sama ini. Keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Tujuannya sangat mulia, yaitu apa? Ibadatullah, agar kita tunduk patuh menyembah kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa serba kekurangan, serba terbatas di hadapan Allah. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih di hadapan Allah, merasa bisa segalanya. Kalau itu kita lakukan, sifat itu ada pada diri ini, maka kita sedang keluar dari tujuan penciptaan. Karena manusia diciptakan itu untuk tawadhu. Tawadhu itu karena salah satu bentuk ibadah adalah tawadhu. Kalau ada manusia sombong, berarti dia sedang keluar dari penciptaannya, dari kemanusiaannya. Meski dia bernafas, hakikatnya di hadapan Allah, di sisi Allah, dia sudah dianggap tidak hidup. Meski di dunia ini masih hidup, masih bernafas, namun di sisi Allah dianggap tidak ada, dianggap tidak hidup. Salah satu tujuan ibadah adalah tawadhu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Kalau sombong berarti orang itu sedang keluar dari esensi penciptaannya, dari tujuan penciptaannya. Meski hidup berarti di hadapan Allah dia dianggap sudah tidak hidup.
Nah, Allah ciptakan kita di dunia bukan agar Allah mendapatkan rezeki, bukan agar manusia itu memberikan makan kepada Allah, bukan. Sehingga kita merasa bahwa Allah butuh kita, bukan. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Karena Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu sang maha pemberi rezeki yang maha kuat, lagi maha kokoh. Sekalipun manusia itu kafir semua, Allah tetap kokoh, Allah tetap kuat. Sekalipun manusia itu iman, tetap tidak mengurangi kekuatan Allah. Semua manusia kafir itu Allah tidak akan menjadi lemah, tidak akan begitu. Allah selamanya tetap kokoh, tetap kuat, tetap maha pemberi rezeki. Nah, kita sebagai makhluk butuh rezeki dari Allah, bukan Allah butuh rezeki dari makhluknya. Maka mari kita jalani kehidupan ini, karena yang punya rezeki itu Allah. Kita tidak akan dapat apapun kalau Allah tidak anugerahkan pada kita. Sebagai contoh lagi, hari ini kita inginkan bekerja, punya angan-angan bekerja nanti dapatnya hasil sekian. Ternyata dengan keterbatasan kita, misalkan kita ingin mendapatkan hasil 500.000, ternyata Allah beri hanya 100.000. Keinginan kita dibatasi oleh Allah, hati kita dengan keinginan kita dibatasi oleh Allah. Nah, begitu kok merasa tidak butuh kepada Allah. Kita harus tanamkan sifat tawadhu, merasa butuh kepada Allah. Ya, merasa butuh kepada Allah, butuh segalanya kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, janjinya Allah, ikuti agama ini secara kafah, jalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah secara kafah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah, jangan milih-milih ayat. Jangan milih-milih ayat, jangan milih-milih hadis. Apa yang menjadi perintah Allah sudah tunaikan dengan maksimal. Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya jauhi secara maksimal. Jangan milih-milih. Oh, nek kaitannya karo ayat wa qulu qaulan sadida, wa qulu qaulan karima, itu saya tidak mau, karena saya senangnya muni-muni. Karena saya hobinya gibah, hobinya fitnah, hobinya bohong, wes ayat ini tidak saya pakai. Nah, itu berarti milih ayat. Kalau milih ayat, milih hadis, tidak mau kafah, maka hatinya belum tawadhu, masih merasa tidak merasa rendah di hadapan Allah. Karena masih milih-milih ayat, milih hadis itu, merasa masih punya kekuatan. Kalau Allah tidak berikan kekuatan, dia tidak sadar, dia tidak bisa apa-apa. Nah, maka masih milih-milih ayat sampai Allah katakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Manusia itu tidak diberi pilihan ketiga. Kalau Allah dan Rasul sudah buat satu ketetapan, kewajiban manusia hanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, tidak boleh punya pilihan ketiga, pilihan dari dirinya sendiri. Kalau punya pilihan dari dalam dirinya sendiri, ya berarti hatinya tidak tawadhu, dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya pasti tidak selamat. Ya, sedangkan Allah juga perintahkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hidup di dunia ini dengan rendah hati, itu ciri hamba Allah yang maha rahman. Maka ikuti aturan din asilmu ini secara kafah agar hati bisa tawadhu. Itu makna tawadhu di hadapan Allah. Adapun tawadhu di hadapan manusia tadi sudah dijelaskan. Jangan merasa bisa, namun bisa merasa. Kalau kita merasa bisa, pasti orang lain kita anggap tidak bisa. Ya. Kalau kita merasa bisa, pasti kita akan menganggap orang lain salah. Kita akan merasa selalu benar. Orang lain akan kita anggap salah terus.
Ya, sing bener piye-piyeno, sing bener aku, sing salah kowe. Wis ngantek dina kiamat mergo aku wong sugih, karena saya orang kaya, saya orang punya status sosial yang tinggi, maka saya selamanya benar. Karena kamu orang miskin, status sosialmu rendah, maka selamanya kamu salah. Itu kalau kita merasa bisa. Karena kamu salah, maka patute kowe sing tak kandhani. Pantasnya kamu yang saya nasihati. Nah, kamu jangan memberi saya nasihat karena saya tidak salah. Selamanya tidak salah. Mosok mbok kei nasihat, mosok wong sugih mbok kei nasihat. Masa orang kaya dinasihati orang miskin? Masa orang berkedudukan tinggi dinasihati orang yang tidak punya kedudukan? Masa guru daerah dinasihati orang yang bukan guru daerah? Masa pimpinan yang di perwakilan atau cabang dinasihati oleh warganya? Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak tawadhu. Tidak tawadhu karena kedudukan merasa lebih baik. Munculnya sombong, sedang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan manusia lainnya. Hanya gara-gara satu kedudukan, hanya gara-gara kekayaan. Sehingga dia merasa selalu benar. Karena merasa selalu benar, maka dia hanya mau menasehati, tidak mungkin mau dinasehati. Karena merasa kaya, dia tidak mau dinasehati orang miskin, hanya mau menasehati. Dia hanya akan mau dinasehati oleh orang yang lebih kaya daripada dirinya. Dia hanya akan mau dinasehati orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Dan itu pun belum tentu mau dinasehati. Ya, diberikan nasihat oleh orang yang lebih, yang di atasnya, belum tentu juga menerima. Ya. Dia diam karena takut, karena orang yang memberikan nasihat lebih kaya, lebih berkedudukan. Ketika yang memberi nasihat orang di bawahnya, baru satu kata nasihat, orang yang kaya tadi, yang tidak mau dinasihati orang yang di bawahnya, yang memberi nasihat baru satu kata, dia sudah muni-muni berkata-kata. Itu yang terjadi. Nah, ini semuanya masalahnya, muaranya ada di hati. Maka Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah, dan Nabi diutus pertama kali untuk menyapa manusia, yaitu menyapa hatinya. Menyapa hatinya, menyapa fitrahnya. Ya, sebelum yang lain-lain yang diturunkan oleh Allah, Quran ini, Nabi diutus itu menyapa hati manusia, menyadarkan hati manusia dari kesombongan, keangkuhan. Karena orang sombong itu bukan ciri orang yang punya akhlak mulia. Sedang Rasul diutus ke muka bumi oleh Allah, menurut pengakuan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini, tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sedangkan tawadhu itu salah satu sikap atau bagian dari akhlak yang mulia. Ya, sudah jelas tadi ya, dua bentuk tawadhu. Yang satu tawadhu di hadapan Allah, yang satu tawadhu dalam muamalah sesama manusia. Bagaimana kita harus bersikap. Tawadhu itu sikap, nama sikapnya ma'ruf. Salah satu dari sikap yang baik itu adalah tawadhu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, hablum minallah maupun hablum minannas. Ya, ada lagi?